Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam hangat dan salam sejahtera kami sampaikan kepada yang terhormat Ibu Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh, Ibu Yeni Wijayanti SSM HUM MPD. Selamat pagi Ibu. Kemudian kepada Bapak Sekretaris Program Studi Pendidikan Sejarah Kusmayadi SPD MPD. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kerjasama Universitas Galuh, Bapak Andi Rustandi MPD, Ibu Sekretaris Kantor Kerjasama Universitas Galuh, Ibu Ratnawati MPD, beserta Ibu Koordinator Divisi Bahasa Kantor Kerjasama Universitas Galuh, Ibu Lutfiatun Thaibah MPD. Dan yang berbahagia tim sosialisasi TOEFL JPT Online dan seluruh peserta teman-teman mahasiswa program studi pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Universitas Galuh. Oke, selamat datang pada sosialisasi online TOEFL JPT Kantor Kerjasama Universitas Galuh. Bersama saya Rudiana sebagai moderator. Sebelum kita memasuki materi sosialisasi, saya akan membacakan tata tertib sosialisasi TOEFL JPT online pada pagi ini. Baik, tata tertib sosialisasi TOEFL JPT 1, link kegiatan yang tertera atau dapat langsung memasukkan kode meeting ID pada 98343788086 dengan menggunakan passcode KKS06 di aplikasi Zoom. 2. Peserta wajib standby 5 menit sebelum acara dimulai. 3. Peserta wajib menggunakan nama akun Zoom dengan format nama lengkap. 4. Peserta wajib mengaktifkan video Zoom selama kegiatan berlangsung dan menggunakan virtual background yang telah dikirimkan panitia jika ada. 5. Peserta wajib mengkondisikan audionya dalam status mute. 6. Peserta wajib mengisi daftar hadir di 10 menit pertama berlangsungnya kegiatan melalui tautan yang tertera. Silakan teman-teman mengisi presensi online-nya di link yang tertera di layar ya. Kemudian yang terakhir, peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada pemateri melalui menu chat. Jadi ketika kegiatan sosialisasi ini berlangsung, silakan teman-teman mahasiswa kalau ada yang mau ditanyakan, menulis pertanyaannya di kolom chat seperti itu. Baik, untuk mengawali agenda sosialisasi pagi ini, mari kita buka bersama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah, Ibu Yeni Wijayanti. Kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan selalu untuk bisa menanggulangi ini penyakit COVID sekarang yang sudah naik lagi ya. Yang terhormat Bapak Sekretaris Prodi, Bapak Yadi Kusmayadi MPD, Bapak Kepala Kantor Kerjasama, Bapak Andi Rustandi MPD, Ibu Sekretaris Kantor Kerjasama, Bu Ratnawati, dan Ibu Kepala Divisi Bahasa, Bu Lutfiatun, dan yang tidak lupa saya hormati juga Pak Rudiana dari bagian kantor kerjasama juga, serta mahasiswa semuanya yang berbahagia. Terima kasih atas waktunya yang sudah disampaikan pada saya. Untuk pagi ini, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam acara, mungkin ini dengan mahasiswa dalam acara sosialisasi ya, selain kegiatan kemarin mungkin perkuliahan, kita bertemu kembali dalam acara sosialisasi TOEFL melalui virtual. Alhamdulillah semuanya ini hampir 90 atau udah semua kayaknya ini udah masuk semua, bisa bergabung untuk angkatan 2017-2018 yang angkatan ini. Alhamdulillah untuk pagi ini kita bisa melaksanakan dan akan memulai kegiatan sosialisasi ini, dan mudah-mudahan dalam kegiatan ini untuk mahasiswa angkatan ini bisa tergambarkan proses yang akan ditempuh, karena ini adalah bagian proses yang harus Anda lalui selama Anda menempuh perkuliahan di Universitas Galuh.
Yang kita tahu bahwa TOEFL ini biasanya dilaksanakan pada mahasiswa tingkat 4 yang akan melaksanakan akhir dari tugas mereka di tingkat-tingkat terakhir untuk tugas skripsinya. Jadi mungkin nanti silakan bagi mahasiswa untuk mengikuti dan ikuti arahan-arahannya. Untuk hari ini kita bisa menyaksikan bersama pemaparan dari bagian kantor kerjasama. Baik, mungkin itu saja untuk sambutan dari saya. Selamat mengikuti dan mudah-mudahan acara ini berjalan lancar dan hasil TOEFL nanti untuk mahasiswa pendidikan sejarah juga bagus semua. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk sambutannya. Selanjutnya ucapan selamat datang dan pengenalan kantor kerjasama secara umum yang akan disampaikan oleh Ibu Sekretaris kepada Ibu Ratnawati MPD. Kami silahkan. Oke, mohon maaf. Oke, masih di mute. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada yang terhormat manajemen program studi pendidikan sejarah FKIP, Kaprodi Pendidikan Sejarah Ibu Yeni Wijayanti, dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Sejarah Bapak Yadi Kusmayadi, kepada yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kerjasama Bapak Andi Rustandi, kepada yang terhormat Ibu Koordinator Divisi Bahasa Ibu Lutfiatun Thoyibah, dan yang terhormat tim kerja Divisi Bahasa yang mempersiapkan kegiatan ini dengan baik sehingga kita dapat melakukan kegiatan sosialisasi kegiatan TOEFL GEPT pada pagi hari ini, Rabu 6 Januari 2021. Baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada manajemen program studi pendidikan sejarah yang telah memberikan waktu kepada kami melakukan sosialisasi dan juga berdiskusi terkait dengan salah satu agenda akademik di Universitas Galuh khususnya untuk tingkat 4. Yang kedua adalah permohonan maaf ingin saya sampaikan mewakili Bapak Kepala Kantor Kerjasama yang pada kesempatan kali ini berhalangan hadir karena beliau sedang tidak enak badan, dan kami memohon untuk kesembuhan beliau. Dan langsung saja izinkan saya untuk melakukan share screen sehingga teman-teman kita bisa melakukan diskusi lebih lanjut mengenai TOEFL GEPT itu bagaimana dan apa, seperti itu ya. Oke, semuanya bisa melihat share screen saya dengan jelas? Jelas. Sudah terlihat ya? Jelas. Oke, baik. Terima kasih. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan atau mengenalkan sedikit tentang kantor kerjasama. Lalu selanjutnya adalah mengapa sih harus mengambil TOEFL walaupun bukan program studi pendidikan bahasa Inggris. Yang notabene mungkin hampir semua orang kan TOEFL itu bahasa Inggris. Seharusnya yang mengambil itu adalah mahasiswa prodi bahasa Inggris saja. Nah, tapi nanti akan kita paparkan seberapa penting sih TOEFL itu walaupun bukan untuk program studi pendidikan bahasa Inggris. Lalu selanjutnya adalah jenis-jenis TOEFL, dan lalu nanti kita akan mengkonklusi sebenarnya TOEFL apa sih yang akan kita ambil untuk sivitas akademik khususnya mahasiswa tingkat 4 program studi pendidikan sejarah dan umumnya tingkat 4 di lingkungan Universitas Galuh. Lalu yang terakhir adalah grafik pengguna layanan. Nanti jangan-jangan teman-teman berpikir ini pengguna TOEFL-nya adalah dari FKIP saja. Nah, tidak teman-teman. Jadi pengguna TOEFL kita ada dari internal maupun dari eksternal, seperti itu. Lalu selanjutnya langsung saja yang pertama
Lokasi kantor kerjasama itu ada 2, yaitu alamat pertama kita ada di gedung rektorat, dan alamat yang kedua ada di lantai 3 gedung Pascasarjana. Nah, karena masa pandemik COVID-19 ini, Pak Rektor menugaskan kepada kami untuk sebagai langkah ya memutus mata rantai COVID-19 ini, sehingga kita harus mensentralkan seluruh kegiatan kita, sehingga selama COVID-19 ini kita mensentralkan layanan kita di gedung rektorat. Nah, alangkah lebih baiknya jika nanti diperlukan koordinasi, konsultasi, dan lain sebagainya, by appointment dulu, karena semenjak bulan ini dan arahan dari Satgas COVID Universitas Galuh, kita diharuskan untuk melakukan WFH yang memang karena unit kerja kami masih sangat kecil, sehingga 1 hari 1 orang saja cukup seperti itu. Dengan adanya appointment tersebut, sehingga teman-teman nanti datang ke kantor kami tidak ada namanya yang dicari-cari, tidak ada ya pelayanannya tidak memuaskan karena tidak ada orangnya atau lain sebagainya, seperti itu ya. Nah, dan kami highlight lagi teman-teman bahwa untuk selama pandemik ini teman-teman tidak perlu ke kantor kerjasama yang di lantai 3 gedung Pascasarjana, karena menurut beberapa laporan juga ada beberapa mahasiswa juga yang ke lantai 3 gedung Pascasarjana. Nah, ini karena kami di sana akan tutup secara sudah vacuum dan kita memusatkan di gedung rektorat. Dan teman-teman bisa by appointment dulu begitu ya. Lalu selanjutnya adalah, nah sebelum saya ke Miss Lutfi, saya akan memberikan gambaran sedikit. Kantor kerjasama itu memiliki kepala, yaitu Bapak Andrews Sandi, saya diamanai sebagai sekretaris. Lalu selanjutnya terdiri dari 3 divisi. Yang pertama adalah kerjasama, yang kedua adalah divisi bahasa, yang ketiga adalah divisi budaya sesuai dengan SK Bapak Rektor. Nah, pada kesempatan kali ini kegiatan TOEFL GEPT ini akan di-PIC-kan atau ditanggungjawabkan oleh divisi bahasa. Nah, dalam hal ini divisi bahasa dikoordinatori oleh Ibu Lutfi. Nah, Ibu Lutfi yang seperti ini. Nah, Ibu Lutfi ini menginisiasi, mendesain, dan mengkoordinasi seluruh kegiatan TOEFL GEPT, mulai dari pelaksanaan, persiapan dulu, pelaksanaan, terus evaluasi, sehingga nanti sertifikat TOEFL aman sampai ke tangan teman-teman. Nah, sesuai dengan rapat koordinasi yang kita lakukan, untuk karena memang kita masih pada suasana pandemik, sertifikat pelatihan akan kami rancang soft file, dan sertifikat untuk skor TOEFL itu masih hard file, sehingga teman-teman nanti hanya akan menerima 1 sertifikat saja begitu. Nah, untuk jelasnya nanti Ibu Lutfi akan menjelaskan lebih lanjut. Selanjutnya adalah ada Mr. Rudi, yang sama-sama kita tahu pada kesempatan kali ini Mr. Rudi menjadi MC dan moderator pada kegiatan sosialisasi. Nah, teman-teman nanti akan berhubungan atau keep in contact secara langsung dengan Mr. Rudi, karena apa? Mr. Rudi ini akan menjadi admin juga, akan menjadi host yang memenuhi kebutuhan informasi, administrasi, dan akademik selama pelaksanaan TOEFL GEPT. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan ada kesusahan, misalkan Mr. ini tanyanya ke Mr. Rudi. Jadi misalkan saya sudah bayar, cuman saya bingung uploadnya kemana. Nah, itu ke Mr. Rudi begitu ya. Lalu selanjutnya, kita ada opsin, itu ada Mr. Yandi. Nah, Mr. Yandi ada di sini kok, cuman beliau tidak tampak, tapi ada di sini karena beliau yang memfasilitasi passcode meeting ID kita pada saat ini dan mendokumentasikan kegiatan kita kali ini, sehingga nanti teman-teman yang tidak bisa bergabung pada kegiatan ini bisa melihat bukan secara langsung, tapi recordingnya di YouTube kita dan di IG kita.
selanjutnya adalah ada Miss Vivi. Nah, Miss Vivi ini ada di divisi kerjasama, cuman karena SDM kita itu harus multitasker. Nah, kita masih menggunakan Miss Vivi untuk mengecek akurasi kebutuhan TOEFL. Nah, sehingga nanti data yang disertifikat itu sesuai dengan data nama, identitas diri, kesesuaian skor, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, tadi yang saya utarakan, mengapa sih harus TOEFL untuk membuktikan kemampuan bahasa Inggris teman-teman semua, kayak gitu ya. Ya, ini sesuai dengan visi Universitas Galuh, yaitu menjadi universitas yang unggul dan berdaya saing global pada tahun 2030. Nah, kami diinstruksikan oleh Bapak Rektor untuk mengejawantahkan atau mengaktualisasikan bagaimana atau mungkin kinerja apa yang bisa mencapai visi tersebut. Nah, salah satunya adalah kegiatan akademik yang nanti output atau lulusan program studi pendidikan sejarah pada khususnya dan lulusan Universitas Galuh pada umumnya itu dapat berdaya saing global seperti itu. Nah, salah satunya adalah TOEFL. Maka dari itu, kegiatan TOEFL kita itu sudah ternaungi dengan SK Yayasan nomor 28 tahun 2015, termasuk juga dengan harganya. Di kolom 3 itu ada 200.000 seperti itu ya, TOEFL GET. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah saya melihat beberapa profil dari website atau sumber-sumber lainnya, mayoritas profil lulusan dari program studi pendidikan sejarah itu adalah menjadi guru sejarah ya. Nah, mungkin teman-teman akan berpikir, apa sih gunanya TOEFL atau apa sih setelah saya mengambil tes TOEFL atau udah saya nanti menjadi guru sejarah, seperti itu kan ya. Nah, teman-teman bisa dibayangkan sekarang itu adalah zamannya open resources, di mana sumber-sumber yang memang kita tidak bisa bendung lagi ya, baik itu dari Google, baik itu dari YouTube, baik itu dari misalkan akademia dan lain sebagainya. Nah, bayangkan aja jika guru sejarah tidak dibekali dengan kompetensi bahasa Inggris, mungkin mereka akan ketinggalan dengan siswa-siswa mereka, khususnya jika mereka mengajar di sekolah-sekolah yang international school seperti itu. Nah, lalu selanjutnya, kenapa juga sih harus memiliki kemampuan bahasa Inggris? Dalam hal ini diaktualisasikan atau dibuktikan dengan TOEFL. Nah, jika teman-teman ingin menjadi pengelola dan pemandu wisata di bidang kebudayaan dan museum, kompetensi bahasa Inggris dirasa menjadi sangat penting juga untuk dikuasai. Karena apa? Khususnya di masa pandemi COVID, karena inovasi jalan dengan cepat hubungannya dengan kebudayaan dan wisata dan museum. Karena apa? Banyak sekali museum-museum di Indonesia yang mengadakan virtual tour. Nah, jika kita membicarakan dengan virtual tour itu biasanya erat kaitannya dengan global, karena orang-orang luar negeri itu salah satu favorit tempat destinasi wisata adalah museum. Nah, biasanya kalau misalkan kita tidak bisa menggunakan bahasa Inggris pun, itu akan menjadi nilai negatif atau nilai kurang, karena kita akan terbatas bagaimana kita berkomunikasi dengan pengguna wisata museum pada khususnya, dan di bidang kebudayaan pada umumnya. Selanjutnya juga sekarang itu sedang tren juga untuk mendigitalisasikan nama-nama benda yang ada di museum sehingga dicantumkan di website seperti itu ya. Nah, biasanya kalau misalkan para pakar sejarah atau guru-guru sejarah itu kurang atau minim pengetahuannya atau kompetensinya dalam bahasa Inggris, pasti biasanya akan mengambil dari Google Translate dan tidak tahu apakah yang diambil itu benar atau salah. Nah, bedanya dengan mahasiswa bahasa Inggris apa? Mahasiswa bahasa Inggris mungkin akan mentranslate dengan benar, cuman tidak akan tahu atau mendeskripsikan dengan benar. Karena apa? Setiap terms di sejarah itu mungkin memiliki ciri khas masing-masing gitu. Sehingga yang memang benar-benar tahu adalah orang-orang sejarah begitu.
Lalu selanjutnya adalah selain dua tadi, ternyata kemampuan bahasa Inggris itu juga perlu bagi teman-teman yang ingin berkecimpung untuk menjadi pengembang media pembelajaran sejarah berbasis IT. Nah, ini rasa-rasanya sudah sangat tidak asing lagi, sudah familiar lagi kalau misalkan sejarah berbasis online, lalu multimedia sejarah berbasis IT dan lain sebagainya, sehingga teman-teman perlu membekali diri dengan kompetensi bahasa Inggris sehingga tidak hanya lokal di lingkup Ciamis tetapi juga global, tidak hanya di Indonesia maksud saya, tapi juga global ke mancanegara. Nah, even teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah S2 di bidang sejarah juga memerlukan kompetensi bahasa Inggris. Karena apa, teman-teman? Begini, research artikel atau mungkin jurnal-jurnal yang diperlukan untuk menyusun berapa tugas di S2 itu kebanyakan dari luar seperti itu. Nah, jika teman-teman kekurangan atau minim memiliki kompetensi bahasa Inggris, bisa dipastikan nanti akan memiliki kesusahan jika mengerjakan tugas-tugasnya seperti itu. Apalagi kalau teman-teman berniat mengambil S2 bidang sejarah di luar negeri. Nah, emang ada ya sejarah di luar negeri? Wah, itu isu yang sangat seksi sekali untuk saat ini karena sejarah yang sekarang menjadi isu global dan sekarang lebih cenderung sejarah yang dikaitkan dengan eco-historical atau itu bahasanya apa ya, mohon koreksi Bu Yeni kalau salah ya. Oke, lalu selanjutnya adalah nah, hal itu kenapa teman-teman perlu memiliki kompetensi bahasa Inggris yang dalam hal ini itu dibuktikan dengan sertifikat TOEFL. Nah, kenapa harus sertifikat TOEFL? Ya, itu memang perlu dan memang yang sudah standardized dan TOEFL itu, dan apakah TOEFL itu satu-satunya? Bukan, TOEFL itu bukan satu-satunya. TOEFL itu bisa diganti dengan IELTS. Nah, tapi kenapa kok tidak IELTS? Kenapa TOEFL? Nah, IELTS itu teman-teman memiliki satu tingkat kesukaran yang lebih tinggi dibandingkan TOEFL. Yang kedua, dilihat dari biayanya, IELTS itu memang lebih mahal dibandingkan TOEFL. Sehingga dengan adanya konsiderasi tersebut, Universitas Galuh mengambil TOEFL saja yang memang dijangkau atau disesuaikan dengan kondisi atau background mahasiswa Universitas Galuh. Nah, sebelum kita berdiskusi tentang nanti TOEFL apa sih yang akan kita pakai untuk memenuhi kebutuhan kita saat ini. Nah, saya ingin perkenalkan dulu, sebenarnya ada beberapa jenis TOEFL. Yang pertama adalah TOEFL IBT. Nah, TOEFL IBT itu merupakan singkatan. Nah, TOEFL-nya sendiri teman-teman harusnya sudah tahu merupakan singkatan dari apa. Nah, nanti kalau Bu Lutfi akan menjelaskan juga singkatan dari TOEFL itu apa. Nah, I itu adalah internet, and then B-nya itu base, lalu T-nya itu TOEFL. Nah, teman-teman, IBT ini sekarang yang menjadi happening sekali. Dan memang sepertinya ITS itu menganjurkan untuk IBT. Nah, tapi apakah kita menggunakan ini? Tidak, kita tidak menggunakan ini. Karena apa? Satu, biayanya yang mahal. Yang kedua, bisa dikatakan sekarang itu biayanya hampir 215 USD yang kita tahu adalah dikali 15.500 ya, sehingga itu sangat memberatkan sekali mahasiswa-mahasiswa kita sehingga tidak direkomendasikan. Lalu selanjutnya adalah TOEFL CBT. Jadi TOEFL CBT itu adalah atau panjangan singkatan dari Computer Based TOEFL. Sehingga kalau teman-teman yang sudah pernah mengikuti CAT atau Computer Assisted Test itu akan tahu CBT seperti apa, akan sama standarnya seperti itu. Lalu selanjutnya adalah PBT, Paper Based Test. Nah, sebelum pandemik, TOEFL GEPT itu menggunakan skema atau proses standarisasi atau proses pelaksanaan yang mirip menggunakan TOEFL PBT. Cuman, karena sekarang masa pandemik yang memang mengharuskan kita untuk tidak berkumpul, berkerumun atau tatap muka, kita secara langsung harus menggunakan online. Tapi online-nya apakah yang IBT? Tidak. Nah, kita namakan online emergency remote testing. Nah, TOEFL yang kita pakai terkait dengan itu adalah TOEFL GEPT. Nah, TOEFL GEPT itu kepanjangan dari
TOEFL itu sama seperti TOEFL lainnya. G itu adalah Galuh, E-nya itu adalah English, and then P-nya itu proficiency, T-nya itu test. Jadi ini merupakan tes TOEFL-like, bisa dibilang seperti itu, yang memang dikembangkan oleh kantor kerjasama yang tidak secara internal dikembangkan sendiri, tapi sudah melalui kerjasama, melalui benchmarking, dan juga melalui proses validasi sesuai dengan prosesnya, sehingga validitas dan reliabilitas tes tersebut dapat teruji. Nah, yang sebelum pandemik lalu itu kita menggunakan PBT atau paper base yang seperti sebelumnya, tetapi untuk yang sekarang kita menggunakan online, tapi bukan yang internet based TOEFL, tapi masih yang emergency based testing. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dan agar output lulusan program studi pendidikan sejarah sesuai dengan visi Universitas Galuh, sehingga TOEFL GEPT harus tetap dilaksanakan. Begitu instruksi dari Bapak dan Ibu pimpinan. Lalu pengguna layanan kita siapa saja? Nah, pengguna layanan kita sesuai yang saya utarakan tadi bahwa ada pihak internal dan eksternal. Jadi total pengguna layanan kita pada tahun 2019-2020, tahun akademik maksud saya, itu hampir 2.000-an pengguna. Jadi kebanyakan atau almost pengguna layanan kita itu adalah D3 dan sarjana, disusul dengan program pascasarjana dengan paket pelatihan komplitnya. Lalu kita juga melayani umum dan juga SMA. Lalu SMA itu untuk apa? Nah, SMA itu kebetulan kalau saya tidak keliru, ada salah satu menguasai kemampuan bahasa asing, baik secara aktif dan pasif ketika ingin mendaftarkan SBMPTN sebagai syarat tambahan dan atau syarat administrasi kalau saya tidak salah. Lalu untuk kebutuhan umum biasanya TOEFL GEPT untuk apa? Nah, TOEFL GEPT biasanya untuk yang sudah pernah ada itu digunakan untuk pendamping haji, karena mereka harus menyertakan kemampuan kalau tidak bahasa Arab, ya bahasa Inggris. Nah, mereka memilih bahasa Inggris sebagai bahasa asing yang dikuasai. Lalu selanjutnya adalah sebagai ASN, juga melamar ASN. Cuman ini harus disesuaikan dengan persyaratan yang ditampilkan. Misalkan ASN-nya membutuhkan ITP, berarti TOEFL GEPT tidak bisa digunakan. Akan tetapi kalau misalkan penerima lamarannya itu melampirkan bukti kemampuan bahasa Inggris baik aktif dan pasif, jika ada, nah itu bisa dicoba digunakan. Tetapi pada dasarnya TOEFL GEPT itu adalah TOEFL yang memang dikembangkan untuk kebutuhan memenuhi kebutuhan akademik di lingkungan Universitas Galuh. Nah, kalau yang tadi saya paparkan, kok itu SMA ada, umum ada, itu adalah poin plus. Sehingga kita itu sudah memiliki reputasi ya teman-teman ya. Oh iya, ini boleh dari universitas bisa digunakan, biasanya seperti itu. Nah, teman-teman, mengenai selanjutnya teknik bagaimana sih cara mendaftar atau registrasi, dan secara praktikal akan dijelaskan oleh Ibu Lutfi. Demikian dari saya, dan saya langsung mohon izin pamit ya, karena kebetulan ada bentrok Zoom meeting dengan divisi kerjasama. Terima kasih Ibu Yeni, Bapak Yadi, dan tim divisi bahasa sudah meluangkan waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ms. Ratna yang sudah menyampaikan pengenalan secara umum kantor kerjasama dan juga sekilas tentang TOEFL ya. Untuk selanjutnya itu materi sosialisasi yang akan disampaikan oleh Ibu Koordinator Divisi Bahasa kepada Ibu Lutfi BMPD, kami silahkan. Ya, selamat pagi semuanya. Yang terhormat Manajemen Prodi Pendidikan Sejarah, kemudian tim dari Divisi Bahasa Kantor Kerjasama Universitas Galuh, kemudian tidak lupa juga teman-teman mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Sejarah tingkat 4 ya. Sekarang
mungkin saya minta izin untuk share screen. Kita akan lanjut kepada materi diskusi berikutnya. Oke. Sudah terlihat mungkin ya? Sudah bisa dilihat Sudah. layarnya? Oke. Nah, oke, tadi yang sudah dijelaskan menambahi penjelasan yang sudah dipaparkan oleh kerjasama, saya akan fokus lebih kepada apa itu TOEFL GPT. Oke, ya. Outline presentasinya, pentingnya TOEFL mungkin tadi sudah sedikit banyak dibahas oleh paparan awal yang disampaikan oleh Ibu Nata. Kemudian yang kedua ada informasi pelatihan dan tes, dilanjutkan dengan tata cara pendaftaran, kemudian ada tes, selanjutnya ada tata tertib pengambilan sertifikat. Oke, kita mulai saja di sini. Tadi mengapa dikatakan penting TOEFL itu? Karena siapa tahu teman-teman di sini ada yang berkeinginan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya ke universitas negeri, salah satunya adalah UPI, UNPAD, ataupun ITB, khususnya untuk yang bidang sains. Teman-teman harus sudah memiliki skor TOEFL, begitu. Bagaimana tadi kalau ingin melanjutkan ke luar? Tadi isunya untuk pendidikan sejarah, bagaimana sejarah Indonesia, atau mungkin nanti teman-teman akan fokusnya ke sejarah dunia mungkin. Nah, itu akan sangat eksentrik sekali ketika teman-teman bisa melanjutkan keluar ke universitas terkemuka di dunia gitu ya. Nah, salah satunya mungkin ada di Australia, ada di Amerika. Nah, salah satu main tiket untuk bisa melanjutkan studi keluar, kemudian bisa melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, itu adalah melampirkan sertifikat skor TOEFL begitu. Nah, teman-teman di sini akan difasilitasi oleh kami untuk melaksanakan tes TOEFL GPT yang mungkin kisarannya akan dilaksanakan dalam rangkaian TOEFL FKIP sekitar Januari sampai Maret begitu. Oke, nah kemudian tadi kalau saya hanya berkeinginan melanjutkan mendapatkan pekerjaan saja, bagaimana kalau yang demikian? Di tahun 2018 di CPNS 2018 itu ada 6 kementerian yang mensyaratkan skor TOEFL sebagai lampiran yang harus diberikan ketika melamar begitu. Yang pertama itu ada Kementerian ESDM, oke, kan yang konsentrasi atau misalnya bisa dikatakan acuan ketika nanti teman-teman lulus itu ada juga yang tidak hanya menjadi guru bidang sejarah di sekolah, mungkin berkeinginan juga melamar pekerjaan di ruang lingkup kementerian. Itu juga sangat bisa gitu ya, dari pendidikan sejarah juga sangat bisa. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang berkeinginan mendaftarkan diri ke kementerian-kementerian, 6 kementerian ini mensyaratkan TOEFL sebagai salah satu yang harus dimiliki oleh para pelamarnya. Nah, di sini dikatakan untuk kementerian yang pertama ada Kementerian ESDM. Minimal skor TOEFL adalah 450 setara dengan computer-based TOEFL, minimal 133, internet-based TOEFL minimal 45, TOEIC 405, IELTS 5,5. Jadi yang dinamakan dengan TOEFL tadi, apakah TOEFL GPT itu bisa dipakai untuk nanti melamar pekerjaan untuk studi ke luar negeri, itu tergantung dengan institusi mana yang teman-teman akan tuju begitu. Kalau ini di Kementerian SDM sudah dicantumkan di sini minimal skor TOEFL-nya ada 450. Ini setara dengan TOEFL CBT, berarti ya computer based itu hampir sama penskorannya dengan PBT yang akan kita laksanakan ini, karena ini disangkut pautkan atau berkaitan dengan keadaan pandemi yang sekarang yang dinamakan dengan emergency remote testing. Dalam hal ini adalah TOEFL GPT online, berbasis online. Ini setara dengan apa yang dituliskan di sini. Jadi secara 450 itu sama dengan
yang biasanya kami keluarkan, skor kami keluarkan. Kemudian kementerian apa lagi nih selain Kementerian ESDM yang menetapkan nilai TOEFL sebagai salah satu syarat pelamarannya, ada Kementerian Luar Negeri. Jelas ini sangat relevan sekali. Ketika teman-teman misalnya ingin melamar pekerjaan di Kementerian Luar Negeri, misalnya konsentrasinya lebih kepada historinya, itu sangat mungkin dengan dibuktikan melalui skor TOEFL minimal 550 katanya ya. Kalau IELTS-nya ada di 6,5 ini cukup tinggi. Kenapa? Karena Kementerian Luar Negeri kita harus berhubungan dengan orang yang berbahasa bukan bahasa Indonesia begitu. Nah, kemampuan bahasa Inggris kita diukurnya itu melalui TOEFL. Oke, selain itu ada BKN, Badan Kepegawaian Negara, ini juga sama mensyaratkan TOEFL standar ada di 450 saja skornya. Kemudian Kementerian BUMN juga sama, kalau TOEFL paper itu sama 450 di poin B di sini. Oke. Yang kelima ada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nilai TOEFL-nya sama 450. Kemudian selanjutnya ada yang keenam, yang terakhir ada Kementerian PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ini pun sama 450. Nah, ini menjadi, tadi saya katakan menjadi main tiket untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun melamar pekerjaan di bidang-bidang di kementerian. Sudah saya jelaskan barusan. Karena memang ternyata hal itu terjadi ada di 2 tahun ke belakang, dan 1 tahun ke belakang juga, teman lulusan dari Universitas Galuh yang memiliki skor TOEFL, kemudian melamar CPNS di Kemenkumham, itu di Kemendikbud kalau tidak salah, ya di Kemdikbud itu melampirkan skor yang dikeluarkan oleh kami, ternyata itu bisa terpakai karena mungkin dikeluarkan oleh satu universitas, kemudian yang keduanya adalah itu terstandar TOEFL-like begitu. Kalau di universitas lain yang saya tahu di UPI Bandung itu namanya adalah PETESOL. Kalau di Uniga namanya TOEFL GPT. Itu setara dengan TOEFL-like begitu. Oke, nah tadi sudah dikatakan TOEFL. TOEFL itu sebetulnya apa? Stands for singkatan dari Test of English as a Foreign Language. Jadi ini adalah tes standar yang digunakan, tes standar yang digunakan oleh orang penutur bukan bahasa Inggris untuk mengetahui kemampuan bahasa Inggrisnya. Kalau orang yang berbahasa Inggris itu memiliki tes standar yang untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris orang lain yang bukan penutur bahasa Inggris. Kalau kita sebetulnya punya tidak seperti ini, tes seperti TOEFL kita punya, Indonesia punya, dinamakan dengan UKBI. Jadi sedikit keluar dari konteks, tapi ini juga salah satu kemampuan bahasa yang bisa diukur oleh salah satu tes gitu, standardized test. UKBI itu untuk mengukur kemampuan bahasa Indonesia kita. Meskipun kita sebagai penutur asli bahasa Indonesia, namun ketika kita tidak menutup kemungkinan ketika kita melaksanakan tes itu levelnya tidak terlalu atas gitu, karena ada hal-hal yang baku mungkin yang selama ini kita tahunya yang biasa kita gunakan tanpa tahu itu benar atau salah. Nah, TOEFL pun sama seperti itu sebetulnya. Jadi penggunanya adalah orang yang memang jadi pengerjaannya pun ada tips dan triknya. Maka dari itu, rangkaian pelaksanaan TOEFL ini tidak hanya sosialisasi saja atau tidak hanya langsung tes saja, ada pelatihannya dulu nanti sebelum tes. Tujuannya apa pelatihannya? Supaya teman-teman nanti punya gambaran jenis, siapa tahu ada yang belum pernah tes begitu dan belum kenal sama sekali yang namanya soal TOEFL seperti apa, nanti kita berikan gambaran melalui pelatihan. Nah, skornya ada di range 310 sampai 677. Tadi jika disyaratkan oleh beberapa kementerian itu ada di level 450, karena apa? Karena memang biasanya standar institusi memberlakukan skor TOEFL sebagai syarat untuk melamar ke institusi tersebut ada di range 450 sampai 500 begitu. Yang non bahasa Inggris memang kebanyakan di range-nya yang itu. Jadi, kalau teman-teman ada di range sekitar 400 sampai 450 atau 400 sampai 500 itu sudah cukup baik dan bisa dipakai untuk
melamar ke institusi begitu. Tapi kalau ada yang di range masih 300-an, berarti itu masih level beginner. Oke, perlu banyak belajar lagi. Jangan takut, nanti kita akan berikan pelatihan setelah acara sosialisasi ini berakhir begitu. Oke, nanti kita akan deal dengan waktunya ya. Oke, jadi nanti tidak ada lagi untuk skor TOEFL GEPT mendapat skornya 0. Saya mah nggak bisa, saya mah nilainya 0. Tidak ada skor 0 untuk TOEFL GEPT. Jadi skor terendah ada di 310. It means karena di TOEFL itu tidak ada penalti ketika teman-teman salah itu dikurangi kalau SBMPTN atau ya istilahnya itu ya, dulu ada istilahnya Stephen Maru dan sebagainya. Biasanya kalau jawaban benar itu plus 4, kalau salah itu minus 1 ya. Kalau di TOEFL tidak ada penalti jika teman-teman menjawab salah dari pertanyaan itu. Jadi dianggap kalau 310 itu sebetulnya dianggap hampir salah semua sebetulnya begitu, karena itu merupakan jadi kayak formulanya seperti itu. Gitu. Oke, tadi sebetulnya untuk pentingnya sertifikat TOEFL untuk umumnya tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, sekarang dalam waktu dekat nih teman-teman itu perlu sertifikat TOEFL untuk apa? Yaitu adalah untuk salah satu syarat lampiran syarat untuk sidang begitu ya. Nah, itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat, maka dari itu pelaksanaan pelatihan dan tesnya juga akan nanti disegerakan. Oke, nah sampai kapan ini berlakunya sertifikat TOEFL? Karena kan saya apakah hanya 1 kali seumur hidup atau bagaimana? Nah, skor TOEFL itu tidak berlaku seumur hidup. Automatically, sertifikatnya pun tidak berlaku seumur hidup. Ini punya expired date. Jadi expired date-nya adalah 2 tahun setelah tes itu dilaksanakan. Kenapa demikian? Karena yang namanya kemampuan bahasa itu tidak stagnan, tidak tetap. Jika mendapatkan perlakuan khusus atau jika mendapatkan treatment khusus, itu kemampuan bahasa kita bisa naik atau bisa turun kalau misalnya tidak dipakai atau tidak diasah atau tidak mengikuti perkembangan zaman. Karena bahasa itu berevolusi gitu ya, sama dengan dinosaurus ya. Berevolusi. Yang dulunya kata-kata itu tidak ada, sekarang ada. Mungkin kalau saya ngobrol di tahun 80-an, saya bicaranya saya bicaranya cincai, mungkin orang-orang tidak akan mengerti. Kalau sekarang anak SD pun tahu cincai itu maksudnya apa. Gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi maka dari itu kenapa sertifikat TOEFL tidak berlaku seumur hidup, karena bisa saja naik dan turun. Tapi naik dan turunnya jika treatmentnya tidak khusus itu tidak akan jomplang. Biasanya kalau misalnya teman-teman melaksanakan tes TOEFL di tanggal 1 Februari, kemudian 1 minggu kemudian teman-teman tes lagi di tanggal 8 misalnya. Itu skornya tidak akan, yang tadinya 400 misalnya, tidak akan melonjak sampai 500 tanpa perlakuan khusus itu dipertanyakan. Itu dipertanyakan hasilnya, dan mungkin validitas soalnya. Kenapa? Karena ya kemampuan bahasa itu jika diteskan dalam waktu berturut-turut, tidak dengan jarak yang terlalu lama, dan juga tanpa treatment yang khusus, itu naiknya biasanya di kisaran 20-30, 20-30, naik turun begitu. Oke, itu penjelasan mengenai sertifikatnya. Nah, sekarang lanjut ke tata cara pendaftarannya. Nah, sekarang kalau saya mau tes, bagaimana sih langkah yang saya harus ambil gitu. Yang pertama tentu saja teman-teman harus melakukan pembayaran TOEFL di rekening BNI atas nama Yayasan Pendidikan Galuh dengan nomor rekening yang sudah tertera sebesar Rp200.000. Oke, setelah membayar, tapi membayarnya Ibu bagaimana kalau saya tidak langsung ke bank, karena bank sekarang suka penuh, kemudian saya harus menjaga jarak dengan orang lain juga, menghindari kerumunan juga dan sebagainya. Saya bayar ke ATM itu boleh, bukti pembayaran ATM-nya juga boleh dipakai. Nanti untuk bukti pengambilan sertifikat ya. Kalau saya pakai M-Banking juga boleh. Jadi semuanya lebih baik kalau misalnya tidak simpan dengan baik, takutnya nanti kalau biasanya print out dari ATM itu lama-lama tulisannya itu akan pudar. Jadi sebaiknya saran saya setelah di print gitu ya, keluar printnya, bukti print out-nya, itu difoto dulu, didokumentasikan dulu untuk keperluan yang selanjutnya begitu. Karena takut luntur
gitu ya. Kemudian selanjutnya persiapkan foto berlatar belakang merah ukuran 3x4, ini soft file, maksimal ukurannya dalam bentuk JPG. Ya, jadi tidak ada fotonya yang bagaimana Bu? Fotonya harus pakai jas alma mater atau pakai jas hitam dan sebagainya? Tidak. Yang penting fotonya itu berlatar belakang merah dan semi formal dan sopan dan tanpa frame. Karena ada kejadian pada saat itu saya lupa dari prodi dan fakultas mana, ada yang melampirkan memang berlatar belakang merah namun dia pakai frame gitu ya. Jadi nanti karena foto itu berkaitan dengan penerbitan sertifikat nanti yang akan di-insert di sertifikat, maka dari itu kami menekankan sekali kepada teman-teman untuk mengirimkan foto yang sesuai dengan kriteria tadi. Oke, setelah foto, apalagi yang harus dipersiapkan yaitu foto bukti slip pembayaran yang tadi, yang membayar langsung ke bank juga bisa, kemudian lewat ATM juga bisa, M-Banking juga bisa, itu semuanya difoto. Oke, setelah dipersiapkan itu, teman-teman melakukan pendaftaran melalui website Unigal. Nah, masuk ke website Unigalnya dengan cara mengetik unigal.ac.id. Oke, setelah ini teman-teman pilih kelembagaan. Oke, yang ini sudah terlihat di layar ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan fakultas-fakultas sampai di akhir itu ada International Relation Office. Nah, teman-teman klik yang paling bawah. International Relation Office, IRO. IRO itu maksudnya kantor kerjasama. Oke, setelah dipilih IRO, teman-teman akan di-direct ke laman ini. Masih di website Unigal ya. Nah, teman-teman tinggal pilih hampir di paling kanan, pojok kanan atas, e-formular. E-formulirnya atau e-formulirnya, teman-teman pilih per fakultas. Automatically teman-teman sorot yang FKIP di sini. Setelah nanti disorot FKIP itu akan keluar beberapa prodi. Teman-teman pilih prodinya masing-masing. Oke, setelah dipilih prodinya, teman-teman akan di-direct ulang kepada isian nanti, link begitu ya, harus diisi. Bisa dengan cara mengklik tulisan yang biru ini, bisa juga dengan men-scan QR code ini. Tapi biasanya sih lebih cepat mengklik ini. Nah, teman-teman ini harus pilih sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kalau teman-teman berasal dari kelas reguler, silahkan klik kelas reguler. Kalau dari karyawan, silahkan pilih karyawan. Oke, setelah ini teman-teman harus mengisi isian atau formulir registrasi pelatihan dan tes JIPT Universitas Galuh. Jadi tadi isiannya ada nama, ada NIM, ada jenis kelamin. Nah, terus di bawahnya, di bagian bawahnya itu ada tadi yang harus dipersiapkan di awal, yaitu foto harus diupload di sini, kemudian bukti pembayaran juga harus diupload di sini. Begitu. Nah, setelah ini jangan lupa klik submit untuk merekam data teman-teman. Tapi jangan sampai ada kesalahan dalam pengisian identitas di sini, karena kami biasanya berbasis Google Form untuk nanti pengisian sertifikat. Jadi kalau ada yang menulis namanya salah, itu biasanya karena biasanya kami copy paste dari nama yang sudah diketik oleh teman-teman, nanti disesuaikan saja fontnya oleh kami dan ukurannya. Kalau nama biasanya kami tidak berani mengubah gitu ya, kecuali karakternya yang berlebih biasanya kami singkat. Oke, jadi untuk NIM, untuk nama dan tempat tanggal lahir dan tanggal lahir itu harus sesuai dengan apa yang seharusnya gitu. Kalau nanti ada kesalahan itu kami di luar tanggung jawab kami, karena kami biasanya mengambil data dari data yang diisi oleh teman-teman juga begitu. Oke, jadi intinya diperhatikan baik-baik dalam pengisian datanya. Setelah tadi diisi datanya, teman-teman harus simpan bukti pembayaran yang asli dan dikumpulkan ke koordinator. Nanti akan dipilih setelah penjelasan dari saya akan dipilih koordinator untuk memfasilitasi kegiatan berikutnya. Nanti koordinator sudah dapat bukti pembayaran yang asli, menyetorkan ke panitia kami, dilanjutkan dengan pelaksanaan training dan tes, juga nanti ada pengambilan sertifikat sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, sebetulnya ini akan ada sedikit perubahan alur, karena memang tadi kondisinya masih dalam keadaan pandemik dan kami masih digilir begitu untuk datang ke kampusnya.
yang tadinya memang penerbitan sertifikat itu akan selesai dalam 7 hari kerja saja, mungkin nanti akan lebih lama penerbitan sertifikatnya, mungkin sampai 2 kali, sampai mungkin 14 hari kerja mungkin kemungkinannya, tapi nanti akan dikomunikasikan melalui WhatsApp group yang akan dibentuk setelah ini gitu. Nah, kita lanjut ke tata tertib pelatihan. Jadi rangkaian tes TOEFL itu tadi dari mulai sosialisasi yang dilakukan sekarang, dilanjutkan dengan pelatihan. Oke, pelatihannya ada tata tertibnya. Nanti pelatihannya berbasis online juga yang akan disampaikan oleh instruktur di bidang bahasa Inggris tentunya. Nah, ini tata tertibnya adalah peserta itu wajib standby 10 menit sebelum acara dimulai. Kalau tadi sosialisasi 5 menit saja, kalau tata tertib pelatihan itu di sini wajib standby-nya 10 menit karena nanti kita akan melakukan absensi yang lumayan ketat. Ini berkaitan dengan penerbitan sertifikat begitu. Dan peserta wajib menggunakan nama akun Zoom dengan format nama lengkap. Jadi namanya tidak ada yang pakai nama panggilan, nama kecil, harus nama lengkap. Kemudian peserta wajib mengaktifkan video Zoom selama kegiatan berlangsung, karena biasanya kami mencocokkan antara nama di Zoom dengan nama di presensi yang teman-teman isi melalui Google Form begitu. Kemudian peserta wajib mengkondisikan audionya dalam status mute, meskipun nanti panitia akan memute-kan semua anggota pelatihan, namun kadang-kadang kan suka nggak sengaja kepegang gitu ya, ke touch, ternyata jadi unmute gitu. Nah, itu juga harus diperhatikan. Pengisi daftar hadir di 10 menit pertama berlangsungnya kegiatan melalui tautan berikut yang sudah terlampir di layar. Setelah itu, peserta bisa dapat mengajukan pertanyaan melalui menu chat box yang sudah ada di Zoom tadi ya. Kemudian selanjutnya, peserta wajib mengisi daftar hadir ini di 5 menit terakhir berlangsungnya kegiatan melalui tautan yang sudah tertera di layar. Jadi dalam pelatihan ini akan diberikan 2 kali daftar hadir di awal dan di akhir, begitu supaya teman-teman semua, ini tujuannya adalah supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi yang sama, yang seragam dari mulai awal sampai akhir gitu. Jadi tidak ada yang hanya saya menangkapnya hanya di tengah saja, hanya di akhir saja atau hanya di awal saja begitu. Oke, selanjutnya ada tata tertib pelaksanaan tes. Ini peserta wajib melaksanakan tes sesuai jadwal yang telah disepakati. Oke. Nah, kemudian setelah itu harus juga mengisi presensi di tautan berikut ya, dan wajib mengklik submit ketika mengakhiri tes supaya nanti terekam hasilnya. Nah, bagaimana ini peserta yang berhalangan melaksanakan tes pada waktu yang telah disepakati wajib mengkonfirmasikan kepada admin KKS maksimal 3 hari sebelum pelaksanaan untuk dijadwalkan ulang. Namun ini hanya ada 3 alasan yang kami toleransi. Yang pertama itu memang semua alasannya tidak diinginkan pastinya juga karena nanti berkaitan dengan penjadwalan ulang dan sebagainya. 1, alasannya adalah teman-teman boleh tidak hadir pada saat tes, tidak melaksanakan tes di waktu yang sudah disepakati jika 1 teman-teman sakit dan sakitnya hospitalized dan teman-teman dirawat, maksudnya di rumah sakit. Ini harus dibuktikan juga dengan surat rawat inap begitu. Oke. Yang kedua itu ada keluarga inti yang meninggal dunia, nauzubillah min dzalik, tidak diinginkan oleh semua pihak, baik pihak KKS maupun pihak teman-teman. Itu juga harus dibuktikan dengan surat kematian nanti setelah waktu berkabungnya selesai dari RT RW setempat. Oke. Kemudian yang ketiga itu biasanya jika teman-teman ditugasi pekerjaan keluar. Oke. Atau jika ditugasi mengikuti webinar yang memang ada jelas rundown-nya gitu. Nah, ada 3 alasan tersebut itu bisa kami toleransi dan teman-teman tidak usah membayar ulang, teman-teman hanya akan dijadwalkan ulang oleh kami, namun jadwalnya akan menyesuaikan dengan jadwal yang sudah kami punya begitu. Berkaitan dengan kita kantor kerjasama kebetulan melayani hampir semua mahasiswa di Uniga yang tingkat 4 untuk melaksanakan tes TOEFL. Jadi kalau yang ada excuse seperti itu, kami akan sesuaikan dengan jadwal kami yang ada gitu. Nah, tapi jika tidak ada informasi ke admin kami, nanti
teman-teman dengan sangat menyesal kami harus katakan bahwa teman-teman harus mengulang dari step awal gitu. Membayar lagi, mempersiapkan foto, registrasi ulang lagi, daftar di web dan sebagainya gitu. Itu untuk tata tertib pelatihan tes ya. Nah, ini adalah tata tertib selanjutnya pengambilan sertifikat. Jadi ada beberapa, kenapa tadi butuh waktu yang tidak hanya 1 atau 2 hari saja dalam mendapatkan sertifikat gitu, karena ada beberapa step yang harus kami laksanakan. Yang pertama, setelah pelaksanaan tes tentunya kita akan adakan proses koreksi dan input data. Kemudian setelah itu setelah didapatkan koreksinya ya, skornya, kemudian kami akan list data skor TOEFL. Jadi nanti teman-teman dapatnya itu, atau nanti pihak manajemen itu mendapatkan data dari kami sudah diurutkan dari mulai skor yang tertinggi sampai yang terendah. Nanti jadi bisa terlihat urutannya begitu ya. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya ada validasi data. Validasi perlukan salah satu main point dari alur pencetakan sertifikat, karena siapa tahu nanti fotonya tidak sesuai dengan apa yang kami paparkan tadi. Kemudian siapa tahu QR code-nya tidak sesuai dengan data, karena nanti akan di-insert QR code begitu. Nah, khusus untuk sertifikat TOEFL yang ada skornya, ini masih berbasis hard. Jadi nanti teman-teman bisa mengambilnya di prodi ketika sertifikat itu sudah ready dan diberikan oleh kami. Gitu. Kalau untuk sertifikat pelatihan, itu akan kami akan kami keluarkan dalam bentuk soft gitu. Ya. Nah, setelah itu, setelah validasi data, kita lanjutkan dengan pencetakan sertifikat. Barulah teman-teman bisa mengambil sertifikat setelah dilaksanakan beberapa step ini. Gitu. Oke. Nah, sekarang jika ada pertanyaan mungkin bisa disimpan di chat box ya. Atau ada sedikit yang saya hampir lupa tadi. Kalau misalnya tesnya ya, kapan harus membayar tes jika tesnya itu misalnya dilaksanakan tanggal 27 misalnya. Nah, pembayaran itu maksimal dilaksanakan 7 hari sebelum pelatihan. Jadi kalau teman-teman nanti setelah ini kita akan bicarakan waktu untuk pelatihan dan tes. Kalau deal-nya nanti pelatihan itu tanggal 27, teman-teman maksimal harus sudah membayar tanggal 20 gitu, karena 7 hari sebelum pelaksanaan pelatihan. Oke. Kemudian nanti bukti pembayarannya jangan sampai lupa. Setelah itu baru dilaksanakan pendaftaran di web. Gitu. Oke. Itu mungkin yang bisa disampaikan oleh saya. Oke. Sebentar. Ya. Itu yang bisa disampaikan oleh saya. Sekarang mungkin teman-teman akan saya kembalikan ke moderator untuk mulai ini mungkin ya, tutorial cara pendaftaran ke web. Tadi mungkin ada yang sedikit tertinggal atau lupa-lupa setelah saya bayar, setelah saya punya foto dan punya bukti pembayaran, saya harus kemana gitu. Silakan, Mr. Rudy. Oke. Terima kasih Miss Lutfi yang sudah menyampaikan materi sosialisasi dari mulai pengenalan TOEFL, skor, dan lain sebagainya. Baik teman-teman semua, untuk selanjutnya yaitu tutorial pendaftaran yang akan dipandu oleh saya langsung. Di sini izinkan share screen ya. Sekarang kita akan tutorial pendaftaran. Kalau teman-teman ingin mencoba mendaftar, silakan siapkan smartphone ataupun laptopnya dan pastikan harus terkoneksi ke internet. Oke. Untuk langkah yang pertama, kita bisa masuk ke Google. Kita bisa menggunakan web browser apapun sebenarnya ya, selain Google, bisa menggunakan Microsoft ataupun menggunakan UC browser atau apapun itu. Nah, yang pertama kita masuk ke unigal.ac.id ya teman-teman. unigal.ac.id. Oke.
tampilan browsernya sudah ada ya, ini di websitenya unigal.ac.id. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Miss Lutfi, di sini ada beberapa keterangan dan yang teman-teman harus klik itu yang kelembagaan. Yang kelembagaan diklik, ada tanda segitiga ini ya yang kecil. Ini boleh kita bisa klik. Dan akan muncul beberapa pilihan. Nah, di sini ada nama-nama fakultas. Dan yang teman-teman harus akses itu adalah yang paling terakhir, ada International Relations Office atau IRO. Kita klik. Kemudian teman-teman akan dibawa ke new tab atau laman yang baru, masuk ke International Relations Office. Nah, di sini di International Relations Office teman-teman akan melihat tampilan seperti ini. Nah, tadi masuk ke e-formulir. Di sini ada segitiga kecil lagi, boleh diklik. Nah, di sini silakan pilih fakultas sesuai dengan fakultasnya teman-teman. Di sini ada FKIP. Ketika kursor diarahkan ke FKIP, itu akan ada pilihan muncul prodi. Nah, prodi-prodi yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Silakan teman-teman klik prodi Pendidikan Sejarah. Nah, kita klik program studi pendidikan sejarah. Kemudian teman-teman akan dibawa ke laman selanjutnya. Nah, laman selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Tadi sudah disampaikan akan ada dua kategori, akan ada dua pilihan, ada kelas reguler dan kelas oke. Di sini untuk yang kebetulan untuk yang tahun-tahun lalu juga kelas sejarah itu digabung ya, kelas reguler dan karyawan. Jadi di sini yang tertera ada kelas reguler. Di sini pendaftaran TOEFL JPT kita klik. Setelah kita klik link, dan kita akan dibawa ke laman selanjutnya, laman pendaftaran di Google Form. Nah, di sini ada form registrasi pelatihan dan tes TOEFL JPT. Baik, ini ditujukan untuk pendidikan sejarah, kelas reguler dan karyawan ya. Jadi satu di sini. Kemudian diisi nama lengkap, NIM dimasukkan di sini, kemudian jenis kelamin, ada nomor handphone, WhatsApp ya. Kemudian ada alamat email yang aktif, pas foto yang tadi sudah disampaikan persyaratannya itu harus seperti apa, harus formal, ukuran 3x4, berlatar belakang merah dan tidak lebih filenya itu dari 10 MB diupload di sini. Kemudian bukti pembayaran, mau itu pembayaran store langsung ke bank atau transfer via internet banking atau m-banking, silakan difoto, silakan di screenshot dan upload ke bukti pembayaran ini. Sama tidak melebihi, ukurannya tidak melebihi 10 MB. Kemudian yang terakhir itu klik submit atau kirim, nanti akan ada tombol kirim atau submit. Kemudian keterangannya data Anda sudah terekam, itu berarti sudah terdaftar. Atau dalam bahasa Inggris, your response has been recorded, seperti itu. Itu untuk tutorial pendaftarannya. Jadi teman-teman tadi masuk ke website Unigal, unigal.ac.id, masuk ke kelembagaan, pilih International Relations Office, kemudian ada e-formulir, masuk ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, klik program studi pendidikan sejarah, kemudian akan muncul link kelas reguler dan karyawan untuk pendaftaran online, dan yang pada akhirnya teman-teman akan mendaftar di Google Form seperti ini. Nah, berikut tutorial lewat website unigal.ac.id teman-teman. Silakan kalau ada yang mau bertanya boleh langsung mengetik pertanyaannya di kolom chat. Baik, sambil menunggu pertanyaan untuk selanjutnya, di sini kita sekarang akan menunjuk koordinator. Salah satu koordinator dari teman-teman mahasiswa untuk mengkoordinasi selip pembayaran ataupun informasi-informasi yang berkaitan dengan TOEFL JPT ini. Kira-kira siapa yang akan menjadi koordinator?
boleh mungkin dibantu oleh Ibu Kaprodi ya untuk memilih koordinator, baiknya siapa kalau misalkan mahasiswa tidak ada yang memvolunteerkan diri seperti itu, Ibu. Ya, mungkin biasa ya mahasiswa itu kalau disuruh volunteerkan Belum diri ini. agak mundur semua. Ini mungkin KM-nya siapa untuk tingkat 4? Saya cek dulu KM-nya. Bisa ditunjuk KM. Siapa KM-nya? Indah, Ajeng? Saya nggak tahu ini sekarang KM-nya. Ibu, Tony sama Faisal. Tony sama Faisal. Salah Indah satu aja, saja. Bu. Oh. Indah aja. Edition. Ini jangan takut ya teman-teman, tugasnya bukan melaksanakan tes duluan atau apa. Ini hanya membantu membantu nanti teman-teman yang lain untuk memfasilitasi kalau informasi biasanya sampai duluan ke teman ini gitu. Nanti untuk koordinator pengumpulan bukti juga gitu. Bukan yang berkaitan dengan akademis pengerjaan tesnya, tidak. Ya. Mungkin yang ini aja ya, perempuan ya, Indah ya, biar agak gercep gitu, karena lebih cerewet itu biasanya lebih ditanggapi nanti sama teman-teman. Iya, betul. Ya, Indah. Baik, berarti untuk koordinator ada Saudari Indah Mulyani ya. Oke. Neng Indah bisa diketikkan nomor WhatsApp-nya di kolom chat supaya nanti saya save dan masukkan ke grup. Ya, Pak, siap. Kemudian untuk selanjutnya penentuan tanggal pelatihan dan tes. Oke, kita akan berkoordinasi dan berdiskusi untuk pelatihan dan tes. Miss Lutfi mungkin bisa memberi pengantar untuk pelatihan dan tesnya. Iya, emang enggak. Jadi kan rangkaian TOEFL ini sosialisasi sekarang sudah dilaksanakan, kemudian nanti akan ada pelatihan dan tes. Biasanya waktu pelatihan dan tes itu tidak terlalu jauh, berdekatan. Biasanya berturut-turut begitu. Misalnya kalau pelatihan tanggal 1, tesnya tanggal 2, supaya informasi yang didapatkan dari pelatihan itu tidak mengendap dulu lama-lama, nanti bisa diaplikasikan di tes, waktu tes besoknya gitu. Nanti dibantu malamnya mandiri, belajar mandiri. Nah, untuk prodi-prodi yang sudah khususnya di FKIP yang mengkip tanggal itu di Januari kebetulan sudah penuh ya. Jadi mungkin saya ingin arahkan di awal Februari begitu mungkin Ibu. Tapi mangga ini fleksibel, bisa disesuaikan dengan jadwal yang prodi punya juga. Mangga Ibu mungkin ada masukan, kalau kami mungkin sarannya dari awal Februari begitu. Karena sesudah UAS juga mungkin jadi teman-teman mahasiswa bisa fokus dalam pengerjaannya nanti. Ya, makasih Bu Lutfi. Mungkin untuk agenda kita awal Februari itu sebenarnya ada agenda lain, rencananya ada UP, tapi bisa diatur lagi. Kalau seumpama pertengahan, ini juga nanti nunggu kesepakatan dari teman-teman juga. Ya, kalau betul. Setelah UP bagaimana gitu. Mungkin seperti itu. Kalau kami masih free sih Bu, kalau untuk Februari kebetulan, jadi bisa di awal, bisa di pertengahan mungkin begitu. Kalau misalnya mau di awal, mangga, mau di pertengahan pun boleh begitu. Kayaknya bisa pertengahan mungkin, karena awal itu kita agenda UP. Mungkin kalau untuk nggak tahu ini kalau untuk TOEFL perlu persiapan ekstra tidak untuk belajar atau semacam ada pelatihannya dulu. Pelatihan cuma 1 hari ya mungkin ya. Ya, 1 kali saja. Ininya ada nggak semacam training yang lain seperti kursusnya mungkin 1 minggu atau itu ada nggak? Nah, kebetulan kami tidak memfasilitasi itu, Ibu. Yang kami fasilitasi adalah pelatihan 1 kali, yaitu pengenalan TOEFL-nya saja. Jadi, mungkin kalau untuk lebih fokusnya, teman-teman mahasiswa bisa belajar mandiri begitu. Oke, kalau untuk di bulan Februari, ancang-ancang tanggalnya boleh saya tahu, Bu? Mungkin di tanggal berapa? Di minggu kedua saja, antara sekitar tanggal 10-an itu.
Oke, di minggu kedua, tanggal 10 sampai tanggal 16 ya, Bu. Karena mungkin ini yang sudah-sudah pun biasanya prodi sejarah itu disatukan ya, Bu, antara karyawan dan reguler. Jadi nanti mungkin kalau untuk kelas karyawan tidak berkeberatan dilaksanakan di weekday mungkin gitu, Ibu. Oh ya, siap. Nanti Iya, iya. diinformasikan. Iya, iya. Berarti bagaimana kalau tanggalnya di sekitar Senin, Selasa, atau Selasa, Rabu mungkin ya, Bu? Jadi kisaran 11-12 atau 12-13 gitu ya, Bu? Ini mungkin yang kerja kira-kira bagaimana? Ada yang ini nggak? Mungkin karena di kelas B itu kalau nggak salah ada yang di sekolah atau bagaimana itu kira-kira mengganggu tidak aktivitas untuk tes TOEFL. Yang kerja mohon maaf ini siapa saja kelas B yang di sekolah atau kelas A yang sudah mengajar di sekolah bisa ini kan? Mungkin kita diskusikan kira-kira waktunya mengganggu tidak untuk pelaksanaan tes TOEFL di hari Senin, Selasa, atau Rabu. Atau hari sore atau bagaimana? Atau jamnya mungkin boleh. Nanti kita sesuaikan karena kita online kan. Jadi bisa berapapun begitu. Ini yang kelas B, mohon maaf siapa aja yang ngajar ya? Yang mungkin ada kegiatan di kelas B atau kelas A yang sudah di sekolah? Ibu, interupsi Ibu. Ya, mungkin kalau ini tesnya online ya, Bu? Online. Iya. Ya, kalau online saya rasa jam 1 aja bisa, Bu, setelah duhur gitu. Oke, ada masukan setelah duhur ya? Iya. Oke. Yang lain siapa? Estri ada nggak? Estri Dewi atau siapa waktu itu kan kalau nggak salah kelas B ada beberapa yang di sekolah. Setuju tidak kalau dilaksanakan setelah duhur? Ajeng di sekolah juga, Ajeng? Enggak. Oh, ini lagi WiFi aja. Oke, mungkin gitu aja Bu, karena ini kita mengantisipasi ya teman-teman yang mengajar atau ada aktivitas di sekolah bekerja, mungkin kita bisa melaksanakan setelah duhur ya, lohor di antara hari itu ya, Senin, Selasa, Rabu atau hari apa ini? Ini silahkan mungkin teman-teman ini ya, soalnya saya takutnya kalau kita yang menentukan secara saklek nanti ini dengan agenda di sekolah atau di tempat kerjanya. Senin, Selasa, Rabu bebas. Kalau saya mah, Bu, Senin, Selasa, Rabu pun tidak jadi masalah. Yang penting setelah duhur gitu. Oke. 2 hari kebetulan. Oh, 2 hari. Antara 2 hari saja, Bu. Jadi pelatihan di hari yang ke-1, tesnya di hari yang kedua gitu. Berarti Senin, Selasa, Bu. Kira-kira gimana kalau Senin, Selasa? Kalau saya boleh-boleh saja. Ini teman-teman yang lain mah enggak. Oke, berarti saya usul Senin, Selasa setelah duhur. Kami catat ya. Apakah cukup mewakili Ibu waktunya? Jadi tanggal 11 Senin Selasa ya Bu, 11-12 jam 1 mulainya, baik pelatihan maupun tes begitu ya Bu? Iya. Sebenarnya kan yang nanti yang melaksanakan itu dari teman-teman ya. Kalau dari kita sebenarnya kan hanya memfasilitasi ya Bu. Iya. Iya. Bagaimana teman-teman mahasiswa, ini sudah deal semua waktunya 11-12 atau ada mungkin yang masih berkeberatan ingin mengajukan waktu lain? Miss, kalau 11-12 Februari 2021 ya? Ya. Tanggal merah ya? 11-12 2021 itu hari Kamis dan Jumat, Miss? Februari ya? Sorry. Saya lihat ya, Februari. Kalau Senin Selasa ada tanggal 89 atau tanggal 15-16. Iya, hampir saja. Ya, minggu kedua ya, 89 berarti kemungkinannya ya. Mangga teman-teman mahasiswa, kita masih fleksibel, masih bicarakan. Terakhir kita ada di tanggal 89 kesepakatannya. Bagaimana?
Mangga Mr. Rudi boleh dipandu lagi. Baik. Baik teman-teman, untuk tanggal pelatihan dan tadi yang insya Allah akan kita laksanakan setelah zuhur mengingat pekerjaan di pagi hari ya. Jadi untuk tanggal pelatihannya ada 8 Februari 2021 itu hari Senin. Kemudian tanggal tesnya ada 9 Februari 2021 itu hari Selasa. Insya Allah kita akan melaksanakan pelatihan dan tesnya setelah zuhur. Seperti itu teman-teman. Terkait pendaftaran dan pembayaran deadline-nya ya, untuk pendaftaran dan pembayaran deadline-nya itu H-7 seperti tadi yang sudah disampaikan, berarti itu jatuh pada tanggal 1 Februari. Jadi teman-teman bisa mendaftarkan diri dan membayarkan sebelum tanggal 1 atau deadline-nya pada tanggal 1 Februari 2021. Seperti itu teman-teman. Oke, saya cek kolom chatnya jikalau ada yang mau bertanya. Oke, pertanyaannya masih kosong. Dan saya sudah kirim juga di kolom chat ya link grup yang teman-teman bisa join, bisa gabung dan bisa akses untuk masuk ke grup WA. Nanti di sana kita akan mendiskusikan beberapa perihal tentang TOEFL ataupun ada pertanyaan-pertanyaan dan disampaikannya informasi-informasi akan disampaikan lewat grup tersebut teman-teman. Seperti itu. Baik, silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, selanjutnya mungkin ada tambahan-tambahan dari Miss Ratna atau dari Miss Lutfi. Mungkin dari Bu Ratna dulu ingin menambahi, Bu. Kalau saya sepertinya sudah cukup mungkin untuk sosialisasi kali ini. Baik, Mangga kalau dari Ibu Ketua Prodi, mungkin ada tambahan, Bu? Cukup, Pak Rudi. Cukup. Baik. Terima kasih. Kalau misalkan tidak ada tambahan dan pertanyaan, sekarang kita akan melakukan sesi foto virtual bersama. Jadi mohon teman-teman semua mengaktifkan kameranya ya. Itu kita akan virtual foto bersama terlebih dahulu. Silakan diaktifkan. Oke, ada Destia sama Dewi belum mengaktifkan video. Boleh diaktifkan. Nah, seperti itu. Ada Destia satu lagi ya. Oke, saya hitung, siap-siap untuk mengambil pose ya. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih manajemen program studi pendidikan sejarah. Terima kasih tim sosialisasi TOEFL JPT kantor kerjasama. Dan teman-teman mahasiswa yang sudah mengikuti sosialisasi TOEFL JPT online ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.